Bisa dengar suara saya, Mas? Halo? Mas Wahyu? Dedi? Halo? Tes? Mas Wikin, bisa dengar suara saya? Halo? Tes, tes. Tes. Halo? Bisa mendengar suara saya, Mas? Halo? Tes, tes. 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 Halo? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran malam ini. Ya, kita masuk di materi koneksi VBNet dengan MySQL. Kalau minggu kemarin kita belajar mencoba belajar menghubungkan VBNet dengan Microsoft Access. Ya. Untuk hari ini kita belajar menghubungkan MySQL dengan VBNet. Ya. Bisa mendengar suara saya, Mas? Halo? Mas Wahyu Dedi, bisa mendengar suara saya? Mas Muswikin? Mas Rosyan Yusuf? Halo? Halo, bisa mendengar suara saya, Mas? Halo? Halo? Bisa mendengar suara saya ya? Halo? Halo, halo? Halo? Halo, Mas? Halo? Halo? Bisa mendengar ya? Baik, saya lanjutkan. Kita akan mencoba melakukan koneksi MySQL dengan VBNet. Sebenarnya pada dasarnya hampir sama semua antara VBNet, koneksi VBNet dengan Microsoft Access maupun MySQL. Bedanya hanya pada perintah koneksinya saja. Nih, ya. Adapun persiapan yang perlu kita lakukan untuk koneksi database, tentunya yang pertama kita harus install SAM pada komputer. Nih, ya. Boleh menggunakan SAM, boleh menggunakan WAM, boleh menggunakan WAS. Yang penting berisi server set yang memiliki database MySQL. Ya, tergantung teman-teman mau memakai yang apa. SAM boleh, WAM boleh, WAS juga boleh. Kemudian yang kedua, install konektor SAM ke VB, yaitu ODBC versi 351. Ini bagi yang belum memiliki ODBC versi 351, silahkan teman-teman bisa download ke link ini ya, http ya dev.mysql.com/download/connector/odbc/351.html. Nah, silakan Anda download sesuai dengan versi dari sistem operasi Anda masing-masing. Kalau Anda menggunakan
Windows dengan versi 64 bit ya berarti download yang 64 bit. Kalau menggunakan yang 32 bit berarti download yang 32 bit. Nih. Nah. Oke. Dan tentunya ya Anda sudah menginstal Visual Basic.NET. Ya, kalau saya menggunakan versi yang 2010, silakan Anda pakai versi di atasnya boleh. Nih, ya. Oke. Jadi persiapannya hanya 1, 2, 3. Install SAM pada komputer, ya, atau server side pada komputer. Boleh SAM, boleh WAM, boleh WAS, ya, bebas. Yang penting database yang digunakan adalah MySQL. Kemudian yang kedua, install konektor, ya, dari MySQL ke VB. Itu ODBC versi 351. Downloadnya bagi yang belum punya bisa ke link ini, https ya, dev.mysql.com/download.connector/odbc/3.51.html. Ya, materi ini nanti saya share di grup kita ya, FGD Telegram ya. Kemudian tentunya di laptop Anda, di komputer Anda sudah terinstall Visual Basic.NET. Oke, kita lanjut. Nah, cara koneksinya bagaimana? Nih, ya, karena kita mau koneksi MySQL ke VB, berarti kita harus buat database dulu. Nih, ya, teman-teman buat database. Nah, dengan nama, ya, nama Anda dengan nama dbgnm, ya, dbgnm. Ini nama database-nya ini, dbgnm. Kemudian di dalam database dbgnm, teman-teman buat tabel tbl_buku. Isikan datanya sesuai dengan ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 record. Ya. Nih. Anda isikan datanya, kode buku BKU 001, judul buku contoh Vintar VB6, pengarang buku Java, NetMedia, jumlah buku 10. Ya. Sampai dengan kode BKU 006, judul bukunya Pintar Linux, ya, pengarang buku Java Media, judul bukunya, jumlah bukunya 1 misal. Kalau sudah Anda buat database di dbgnm, kemudian tabel buku atau tbl_buku, langkah berikutnya teman-teman buat form pada VBNet. Nih, ya, beserta codingnya tentunya. Ya, kita buat tampilan formnya hampir sama seperti kemarin, ya, di mana yang kita butuhkan hanya titik grid karena kita mau mencoba membuktikan apakah koneksi kita berhasil atau tidak. Ya, dia menampilkan data yang kita catat di tabel buku ini. Record ini mulai BKU 001 sampai BKU 006 bisa tampil di data grid. Nih. Nah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mas Rosian? Bisa ya? Mas? Bisa. Mas Wikin? Mas Ahmad coba lagi. Ya, Mas Wahyu Dedi? Bisa? Oke. Saya lanjutkan. Nih. Koneksinya hampir sama seperti kemarin, ya. Di mana pada koneksi di public class form kita deklarasikan 4 variabel. Con, DA, DS, dan STR. Kalau kemarin kan lokasi DB ya, STR ini. Kalau ini sekarang kita ganti dengan STR. Nah, dimcon S ODBC connection untuk koneksi DB-nya. Ya. Kemudian dim DA data adapter, S ODBC data adapter. Kalau kemarin oleh DB, sekarang ODBC. Ya, beda. Ya, kalau kemarin oleh DB connection, sekarang ODBC connection. Kemudian dim DS dataset, S dataset. Ini. Nah,
Satu lagi dim str s string karakter karena digunakan untuk ini. Kalau kemarin lokasi db. Nah, jika sudah kita deklarasikan 4 variabel ini, langkah berikutnya buat subkoneksi, perintah koneksinya. Yang pertama, kita catat nih, ya, perintah koneksi berupa lokasi db-nya atau str-nya string. String sama dengan, ya, karena berupa karakter string, ap dengan petik. Ya, nah, koneksi kita sekali lagi adalah ya dari VBNet ke MySQL, sehingga ya driver yang kita gunakan adalah driver sama dengan MySQL ODBC 3.51 driver. Nih, ya. Titik koma database sama dengan nama database kita di PCNM. Titik koma server sama dengan nama server kita. Karena kita menggunakan server lokal, berarti di sini nama servernya adalah localhost. Titik koma UID, user ID, sama dengan root. Standar dari user ID localhost adalah root. Nih. Bagi yang berbasis ya berarti tambahkan password. Ya, password sama dengan apa? Nah, kemudian kita perbarui perintah koneksi ini. Con sama dengan new ODBC connection dalam kurung str. Ya. Kemudian kita uji apakah koneksinya ditutup atau terbuka. Kalau tertutup, ini maka kita buka if con.state jika status koneksinya sama dengan connection state.close, koneksinya tertutup maka con open. Ini koneksi kita buka. Ada if kita tutup dengan n. Kemudian sub kita tutup dengan n sub. Ini sub koneksi kita tutup dengan n. Baru perintah untuk menampilkan nih, data grid, data ke dalam data grid. Data yang ada di tabel TB buku kita tampilkan di data grid. Perintahnya kita catat di mana? Ketika formnya kita load. Ya, sehingga perintahnya kita catat di dalam form load. Nih, form load. Kita catat koneksi, memanggil koneksi, subkoneksi. Kemudian data adapter DA sama dengan kita perbarui new ODBC data adapter dalam kurung perintah SQL untuk memilih semua data dari tabel buku, yaitu select bintang from TBL buku. Titik koma, kemudian perintah koneksi kita ini con, variabel koneksi con. Jika sudah, berikutnya DS dataset sama dengan kita perbarui new dataset. Ya, kemudian kita bersihkan datasetnya ds clear.clear. Jika sudah kita clear, maka kita isi ya data adapternya menggunakan DA fill sama dengan data adapter.fill sama dengan ds dataset, nama tabel kita TBL. Yang terakhir ya tinggal kita panggil ya, kita isi data grid view dengan data dari tabel buku, yaitu data grid view 1.data shop ya, sama dengan ikuti kurung ds.tabel dalam kurung nama tabel buku kita, nama tabel kita TBL buku. Selesai. Ada privat sub, otomatis ada n sub. Dan public tutup dengan n class. Selesai. Kalau sudah selesai coding ini kita catat, kita jalankan, maka hasilnya akan tampil seperti ini. Ya, data yang kita catat, ya record yang telah kita catat di dalam tabel buku akan tampil di data grid view. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bagaimana Mas? Ada pertanyaan? Belum? Baik. Kalau belum ada, ini saya kirim ke Anda ke forum group discussion.
kemudian Anda coba di rumah. Kalau sudah, minggu depan kita masuk ke mulai membuat input data dari form yang kita masukkan ke database. Kalau sekarang baru menampilkan data dari database. Ya. Begitu kiranya, saya udah dulu. Mas Yusuf? Mas Yusuf hadir? Hadir. Mas Ahmad? Hadir. Mas Wahyudi? Iya Pak, hadir. Hadir. Mas Musfikin? Hadir Pak. Hadir, oke. Nanti ini saya share ke forum group discussion ya. Kemudian videonya saya upload di YouTube dan siakat. Tolong dikomentari dan diberi nilai yang menurut Anda pantas di siakat. Begitu. Saya kira kita cukupkan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman secara online. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.